nggak usah deket-deket sama agen asuransi karena nanti akhirnya jadi sakit. Wah repot sampai butuh terong ya. Jangan beli polis karena nanti jadi tambah sakit. Bapak Ibu semua, bagi Anda yang hari ini tahu ya, yang sering mampir di rumah sakit, ya, coba tanya sama orang yang lagi sakit. Apakah 1 minggu kemarin mereka semua sedang berikhtiar berdoa kepada Tuhan untuk uji nyali? Tuhan kasih bukti saya mau tes mental. Ada nggak orang yang bercita-cita kepingin sakit? Saya rasa nggak ada. Bahkan dokter pun ternyata juga bisa sakit. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak saat ini, teman-teman semua, kita bisa melihat fakta data, ya, fakta data yang cukup mengerikan. Yang ini kita harus segera mencari alternatif solusinya. Berita Kompas tanggal 6 November tahun 2020 bahwa dampak pandemi ini sampai akhir ini menciptakan pengangguran mencapai 9,77 juta orang. Dan ada 11 negara maju yang sudah mengumumkan mereka mengalami perlambatan ekonomi atau yang kita kenal dengan resesi. Mulai Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Australia, Hong Kong, Italia, kemudian Singapura, Filipina, Korea Selatan, Italia, itu semua 12 negara yang ya ada yang negara maju saja mereka bisa mengalami resesi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, negara saja bisa mengalami resesi kok ketika terjadi masalah dari ekonomi. Bagaimana dengan kita dari aspek skala mikro? Nah, jadi harus ada satu solusi. Nah, banyak sekali orang nggak suka dengan yang namanya asuransi. Namanya aja sudah asuransi. Ya, saya setuju dengan Anda bahwa Anda nggak suka dengan asuransi. Tapi mari coba kita cari lembaga mana yang bersedia untuk menggantikan, memberikan dana santunan cuma-cuma, tidak dianggap hutang, tanpa jaminan, tanpa tanya ini dan itu, dalam nilai ratusan bahkan miliaran rupiah selain asuransi. Tolong bantu saya. Siapa di antara Anda yang punya 3 daftar nama, orang yang Anda kenal, yang hari ini Anda telepon, tolong transfer saya 1 miliar, karena ibu saya sakit, langsung ditransfer tanpa tanya ini dan itu. Angel. Kalau ada tolong kenalin saya. Saya mau numpang. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono ngomong. Ada nggak sih? Zaman sekarang kalau pinjam uang nggak pakai jaminan nggak bisa ya. Punya jaminan kalau nggak punya usaha juga nggak bisa. Usahanya ada tapi kalau mau tutup nggak dikasih. Usahanya nggak tutup tapi kalau yang mengajukan kredit orangnya sudah rambutnya putih kayak saya, itu juga berisiko. Jadi ya inilah yang namanya risiko kehidupan, teman-teman. Karena itulah saya percaya Anda semua yang ada di room ini pasti sedang bekerja keras, ya. Tapi pertanyaannya, Anda bekerja keras itu apa yang mau Anda cari? What are you fighting for? Tentu saja mereka macam-macam, ya. Kepinginnya mendapatkan profit. Profit yang berapa? Profit yang maksimal. Ya, pingin peace of mind, pingin future lifestyle, kepingin meninggalkan legacy. Harapannya kan seperti itu. Tapi mari saya tunjukkan kepada Anda berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah menerima klaim dari Allianz. Ujung dari perjuangan kita adalah 0, teman-teman. Kenapa 0? Bagi Anda, mohon maaf, yang hari ini sedang bekerja di kantor, setinggi prestasi apapun Anda, kalau Anda sudah pensiun, penghasilan Anda bertambah atau justru berkurang? Ada nggak yang penghasilannya 0? Jelas ada. Anda punya usaha, kalau usahanya tidak diteruskan sama anak Anda, tidak bisa diwariskan, akhirnya ya ngulang lagi dari awal. Anda yang para profesional, ketika kita mengalami sakit kritis, mau artis, mau dokter, mau pengacara, mau notaris, kalau sudah kena stroke, kira-kira masih bisa cari income tidak? Jadi saya sepakat ya, mari kita bersepakat satu hal, bahwa kita semua bisa hidup tanpa asuransi. Tapi bisa nggak kita hidup tanpa income? Nah, karena itulah teman-teman, ini ada satu slide yang saya mau tunjukkan kepada Anda, berbicara mengenai soal opportunity, sebuah peluang. Ya, ini file yang saya sukai tentang Blue Ocean Strategy. Anda hari ini tidak diajak hanya sekedar untuk melindungi finansial keluarga Anda, tetapi Anda diajak untuk menolong banyak orang agar mereka terhindar dari risiko kebangkrutan. Seandainya semua teman-teman yang kita ajak untuk menjadi nasabah itu tidak ada yang sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita menyelesaikan hidup ini dalam keadaan sehat dan tidak terhalang untuk beribadah. Tapi kalau seandainya ada teman kita yang mengalami musibah, rezeki yang kita terima hari ini itu akan mempunyai nilai manfaat dan berkah. Bukankah ini rekening yang bersih, berkah dan halal?
Karena saya percaya nyari uang itu nggak semata-mata untuk sekedar profit. Aspek sosial ini penting sekali karena kita hidup itu sebentar saja di dunia ini, tapi ada alam kelanggengan yang harus kita persiapkan di masa yang akan datang. Jadi Anda tidak pakai asuransi juga nggak ada masalah, ya, no problem buat kami. Kami mewakili para pengundang Anda tidak akan merasa sedih atau kecewa ketika Anda tidak ngambil proteksi. Kenapa? Karena pada saat Anda ngambil proteksi ini, yang harus menandatangani ahli waris itu kan jelas itu ditulis untuk anak Anda atau untuk anak saya. Anak Anda atau anak saya. Anaknya Pak Saiful Alam ataukah anak Anda? Kalau untuk anak Anda tidak punya proteksi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena anak Anda adalah tanggung jawab kita masing-masing, tanggung jawab ayahnya masing-masing. Jadi tidak ada sangkut pautnya punya ikut asuransi itu, oh berarti memperkaya si A atau si B. Prosentase komisi yang kita terima jauh lebih kecil dibandingkan manfaat proteksi yang diterima oleh nasabah itu. Nah, teman-teman, kalau ada sebuah program yang langsung bisa menyediakan dana cash, ya, di mana uang kecil Anda itu dihargai dengan uang besar, 1 juta dihargai 1 miliar, kira-kira buruan nggak sih? Kalau Anda ketemu pengusaha yang kaya raya yang lagi mabuk umpama, terus nawarin siapa yang punya uang saya ganti 1 miliar, kira-kira Anda buruan nggak untuk cari uang 1 juta itu? Nah, dalam hal ini, karena tidak ada orang mabuk hari ini, ya, banyak orang waras yang kayak orang mabuk, maka kita perlu punya asuransi. Nah, Anda diajak untuk menjalankan sebuah bisnis di mana marketnya sangat luar biasa. Nah, apa maksud saya tunjukin gambar ini, teman-teman? Ini. Ketika kondisi itu beralih dan berubah, tidak ada orang yang menyangka bahwa yang namanya pandemi ini akan terjadi sedemikian mendadak dan gejalanya di seluruh dunia, maka seluruh perusahaan-perusahaan raksasa itu jualan masker, mulai dari Prada, Lamborghini, ya, Fujifilm, itu semuanya jualan masker. Ngeri nggak sih? Mereka jualan mobil Lamborghini, jualan masker. Kenapa? Karena dia bisa melihat bahwa adanya sebuah kebutuhan yang besar sekali. Nah, bagaimana dengan industri asuransi? Kita sudah melihat tadi paparan dari Pak Joko bahwa market industri asuransi itu untuk negara-negara maju sudah besar sekali. Jepang 1:6 ya. Malaysia saja 10 orang itu 5 yang punya polis. Karena apa? Karena kesadaran mereka tentang pentingnya melindungi finansial itu baik sekali. Dan mereka didukung oleh faktor regulasi dari sebuah negara. Lah, bagaimana jika sebentar lagi pemerintah akan mewajibkan semua dari Anda untuk punya asuransi? Persis seperti BPJS hari ini. Kalau Anda menghindari BPJS ya siap-siap aja masuk bui, masuk sel atau didenda. Kan seperti itu. Nah, persoalannya adalah ketika Anda mendapatkan kabar dari pemerintah Republik Indonesia bahwa wajib mempunyai asuransi, mereka akan mencari agen-agen asuransi di sekeliling kanan dan kirinya. Nah, saat itu Anda punya berapa orang? Market Anda ada berapa? Ya, BMW saja jualan masker. Ya, BMW loh. Ini Volkswagen jualan masker. Ya, Sharp, Fujifilm juga jualan ventilator. Nah, kemudian di kondisi pandemi seperti saat sekarang di mana pemerintah melalui Biro Pusat Statistik sudah menjelaskan bahwa Indonesia mengalami proses resesi, dan Anda bisa lihat di banyak media bahwa terjadi penurunan pendapatan 88% dari para pengusaha. Jadi para pengusaha di seluruh Indonesia ini, baik pengusaha menengah, perusahaan atas, termasuk UKM, itu 80% mengalami penurunan pendapatan. 14%-nya itu penghasilannya tetap dengan tahun kemarin. Hanya 2,5% saja ya sektor industri tertentu yang mengalami ledakan yang besar, termasuk industri masker. Jadi teman-teman, Anda jangan malu untuk masuk di industri ini. Karena kalau Anda malu, ya Anda akan jadi malu karena Anda tidak pernah jadi siapa-siapa. Minimal, meskipun Anda tidak bisa menjadi orang yang sangat kaya raya, minimal Anda bisa menjadi orang yang memberikan manfaat. Tapi teman-teman, ternyata di industri saat ini untuk menjadi kaya, itu teknologinya sudah macam ragam. Ini datanya yang bisa Anda lihat di depan. Ya, bahwa di dunia asuransi pun juga mengalami perlambatan. Ya, tapi di satu sisi kesadaran masyarakat itu menjadi lebih baik tentang pentingnya punya hidup yang lebih sehat. Nah, karena banyak orang yang kena sakit,
maka pengajuan klaim itu meningkat menjadi 35 triliun. Itu hanya sampai bulan Januari sampai bulan April. Hanya 4 bulan saja naik 35 triliun. Pertanyaannya, jika Anda menjalankan bisnis ini, Anda membantu berapa persennya dari klaim 35 triliun ini? Bayangkan kalau seumpama Anda mempunyai manpower 1.000 orang, berarti Anda membantu 1.000 orang. Dan kita tahu bahwa Allianz adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagai the hero of pandemic era, ya. Perusahaan asuransi yang menjadi pahlawan terdepan untuk melindungi orang-orang yang mengalami pandemi. Anda beli produk asuransinya Allianz itu akan dilindungi ketika kita kena corona, kena COVID-19. Nah, bagi Anda yang hari ini mau berangkat umroh, ya umroh, bagi Anda yang muslim, umroh sekarang sudah mulai dibuka. Itu peraturan pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh warga negara yang mau datang ke Arab Saudi itu harus punya asuransi yang bukan hanya asuransi abal-abal, tapi asuransi travelingnya itu harus dilengkapi dengan proteksi secara komprehensif untuk COVID. Di sini peluangnya Allianz. Anda mau menyekolahkan anak ke luar negeri, meskipun anak Anda pintar, itu tidak jaminan kalau nggak punya asuransi, nggak boleh sekolah di sana. Anda punya skill kerja bagus, Anda menjadi TKI, mohon maaf ya. Kalau Anda tidak punya asuransi, tidak boleh datang ke negara orang lain. Kenapa begitu? Karena ternyata risiko keuangan ini tidak bisa menjadi tanggung jawab dari negara yang dikunjungi. Jadi tren asuransi akan terus meningkat. Lalu, ini ada slide yang berikutnya. Jumlah orang yang mengalami jumlah yang mengalami klaim itu naik. Nah, anehnya nasabahnya jadi meningkat. Inilah uniknya industri asuransi, teman-teman. Ketika ada tetangga kita yang keluar klaimnya dalam jumlah yang besar, nah mereka pasti akan bersyukur, lebih tenang, nggak terganggu. Kok bisa suaminya sudah tutup usia, nggak punya penghasilan lagi, kok masih hidup? Oh ternyata klaim dari asuransinya besar. Ya itu otomatis dia akan cerita. Nah saat cerita itu otomatis banyak orang yang menjadi nasabah. Nah saat itulah rezeki kita, teman-teman. Nah bagaimana teknik Anda menceritakan bisnis ini kepada orang lain?